Selamat berjumpa Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan memperkenalkan kembali tentang SKP sasaran kerja pegawai terutama bagi guru. Akan saya awali dengan sekilas pandang tentang apa itu SKP. SKP atau kependekan dari sasaran kerja pegawai ini diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri sipil PNS. Dan saya kali ini khususnya hanya akan menguraikan tentang guru. Peraturannya adalah dari pertama Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang kedua, Perka PKN Nomor 1 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari di atas tentang petunjuk pelaksanaan. Tentang berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan kemudian saya juga menggunakan dasar dari buku 2 Domlak PKG dari tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Apa itu SKP dan mengapa harus membuat SKP untuk para guru? Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 79 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil atau yang dulu kita kenal dengan sebutan DP3 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Yang kedua, dengan itu maka surat edaran Kepala PKN nomor 2 SE 1980 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 79 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 dilaksanakan, yakni per tanggal 1 Januari 2014. Oleh sebab itu, semua PNS harus mulai membuat SKP dan semua rangkaian yang berkaitan dengan SKP tersebut. Dan hal yang melanggar ketentuan ini akan dapat sanksi sesuai peraturan disiplin PNS. Apa SKP? SKP, sasaran kerja pegawai, selanjutnya disingkat SKP merupakan rencana kerja atau target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam kurun waktu tertentu, biaya tertentu, yang dapat diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas tertentu pula. Dalam hal ini termasuk target angka kredit bagi CFT, seperti guru, analis kepegawaian, penyuluh, pengawas, dan sebagainya. SKP sudah harus dibuat oleh setiap PNS pada bulan Januari setiap tahun, awal Januari setiap tahun, dan ditandatangani bersama atasan langsung atau pejabat nilai sebagai bentuk kontrak kerja selama 1 tahun. Jadi SKP dibuat setiap awal tahun, awal Januari. Pada akhir bulan Desember atau selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya, pejabat nilai sudah harus membuat penilaian yang meliputi pengukuran dan penilaian atas realisasi kerja dari SKP yang telah disusun pada awal tahun diambil 60%-nya, ditambah hasil penilaian perilaku kerja diambil 40%-nya. Hasil gabungan penilaian realisasi dari SKP dan penilaian perilaku kerja menjadi hasil penilaian prestasi kerja yang diwujudkan dalam angka dan sebutan tertentu sebagai berikut. Ini memiliki angka dan sebutan. Contohnya 91 ke atas adalah sangat baik dan 50 ke bawah adalah buruk. Kemudian bentuk SKP formatnya seperti ini. Semua PNS formatnya sama, meliputi kolom pengisian pejabat nilai, identitasnya, kemudian PNS yang dinilai, uraian tugas ini berbeda-beda untuk setiap jabatan, baik jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu. Berbeda-beda bahkan untuk setiap orangnya. Untuk guru juga ada perbedaan tertentu dalam hal tertentu, tetapi juga ada hal yang sama. Dan seperti ini nanti akan kami jelaskan pada proses berikutnya mengenai pengisiannya.
Pejabat penilai bagi guru adalah kepala sekolah, sedangkan bagi kepala sekolah adalah pejabat penilai atau pengawas sekolah atau pejabat penilai yang ditunjuk. Pejabat yang dinilai adalah guru yang bekerja pada instansi yang bersangkutan. Bagi guru PNS yang ditugaskan diperbantukan pada instansi swasta, pejabat penilai adalah pimpinan pada instansi induk dengan berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi di tempat bekerja. Kemudian kegiatan tugas jabatan diisi dengan uraian tugas jabatan guru sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pada contoh di atas yang ditulis dalam Perka BKN nomor 1 itu adalah berdasarkan peraturan Kepala BKN dan Mendikbud nomor 0433 /P/93 dan nomor 25 tahun 93 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan akreditnya. Sedangkan yang berlaku sekarang ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan akreditnya, dengan bentuk uraian-uraian dalam bentuk paket, misalnya seperti uraian melaksanakan penyusunan program, melaksanakan penyajian program yang dihitung per cawu. Ini sekarang sudah meliputi pelaksanaan proses pembelajaran yang buktinya kuantitasnya dibuktikan dalam bentuk paket hasil penilaian PKG dan sebagainya. Demikian juga mengenai hal lain sudah mengalami perubahan, maka kita menyesuaikan uraian jabatan ini dengan ketentuan yang baru berdasarkan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Angka kredit diisi jumlah angka kredit seperti yang kami jelaskan di atas. Di sini adalah per itemnya sesuai dengan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Angka kredit ini bagi guru merupakan suatu target di mana guru akan mencapai mengumpulkan angka kredit setiap tahunnya. Misalnya seorang guru golongan 3A, maka setiap tahun minimal harus mentargetkan 12,5 angka kredit, 12,5 angka kredit jika dia ingin naik pangkat selama dalam kurun waktu 4 tahun. Tentu angka kredit ini adalah harus proporsional dalam pendidikan, misalnya jika dia kuliah pada saat ini, tapi jika tidak kuliah maka tidak diisi. Proporsional juga dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran dan juga pengembangan diri dan atau karya inovatif. Nah, untuk guru dalam karya inovatif golongan 3A, pengembangan diri minimal 3 angka kredit untuk golongan 3A, sedangkan untuk publikasi ilmiah belum dituntut. Tapi golongan 3B maka publikasi ilmiah sudah harus terpenuhi 4 dalam kurun waktu 4 tahun. Maka di sini juga harus diprogramkan pengembangan diri setiap tahun yang dicapai berapa supaya mencapai 3 pada kurun waktu 4 tahun. Kemudian mengenai target kuantitas, output diisi satuan hasil yang dapat diukur, misalnya dalam bentuk laporan, naskah, dokumen, SK, sertifikat piagam, laporan penilaian kinerja, dan sebagainya. Kemudian target kualitas atau mutu diisi prediksi kualitas atau mutu terbaik yang akan dicapai. Target kualitas paling tinggi adalah 100. Target waktu diisi satuan waktu, misalnya bulan, triwulan, semester, tahun sesuai dengan item pekerjaan yang dilaksanakan dengan maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Target biaya diisi bagi pekerjaan yang menggunakan anggaran biaya oleh instansi. Bagi guru dikosongkan saja, karena ketentuan SKP mengandung minimal 3 unsur, yakni kuantitas, waktu, dan kualitas. Jika itu menggunakan anggaran biaya, maka ditambah unsur biaya. Pengukuran atau realisasi kerja. Pada tahap berikutnya, setiap akhir tahun, pada akhir Desember, pejabat penilai membuat pengukuran realisasi kerja berdasarkan SKP yang telah dibuat pada awal tahun. Ini formulir ini diisi pada akhir tahun. Ya, seperti ini penilaian sasaran kerja pegawai terdiri dari kegiatan tugas jabatan, angka kredit, target, kolom target yang terdiri sub-sub-sub yang sama, isinya persis dengan SKP. Kemudian realisasi ini diisi hasil nyata yang diperoleh selama 1 tahun, yang terdiri dari angka kredit, kuantitas, kualitas, waktu, biaya, penghitungan, dan capaian SKP per sub item.
kemudian ada totalnya ditambah tugas tambahan dan kreativitas. Penjelasannya, jangka waktu penilaian diisi 1 Januari sampai 31 Desember per tahun. Kegiatan tugas jabatan dan target diisi dengan SKP yang telah dibuat pada awal tahun. Jadi yang di sini sudah target di sini dan uraian tugas ini adalah persis dengan SKP pada yang dibuat awal tahun. Tidak perlu mengubah apapun kecuali jika ada mutasi, baik mutasi jabatan maupun mutasi tempat kerja. Kemudian realisasi angka kredit diisi dengan hasil nyata angka kredit yang diperoleh pada akhir tahun dengan dibuktikan oleh dokumen, data, dan lain-lain sesuai dengan yang tercantum dalam kuantitas output. Contohnya, realisasi proses pembelajaran guru golongan 3 adalah 10,5 dengan kuantitas output hasil PKG. Maka dibuktikan dengan lampiran dokumen hasil PKG sumatif. Contoh kedua, realisasi merangkap tugas yang relevan dengan fungsi sekolah, misalnya menjadi wali kelas. Dibuktikan dengan hasil PKG dan diberi angka kredit sebesar 2% dari hasil PKG. Ini harus melihat peraturan tentang ini. Dan ditambah dokumen berupa SK pembagian tugas guru yang menunjukkan guru tersebut mendapat tugas sebagai wali kelas. Ini lampiran untuk mendapat penilaian. Kemudian contoh yang ketiga, realisasi melaksanakan pendidikan dibuktikan dengan surat izin belajar dan ijazah yang diperoleh pada tahun tersebut jika pada tahun yang bersangkutan adalah mentargetkan mendapat ijazah pendidikan dan juga terrealisasi. Tetapi jika tidak ada target pendidikan dan tidak ada ijazah yang diperoleh pada tahun tersebut, maka tidak diisi. Realisasi melaksanakan pengembangan diri seperti contohnya diklat, seminar, dan lain-lain dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat atau piagam, hasil kegiatan, dan laporan hasil kegiatan juga sesuai dengan petunjuk buku 4 pedoman pelaksanaan PKG. Pengembangan diri. Kemudian realisasi kualitas mutu diisi dengan kualitas hasil kerja dengan nilai tertinggi 100 dengan berdasarkan kriteria yang diatur sebagai berikut. 91 sampai 100 diisikan apabila hasil kerja sempurna dan pelayanan di atas tidak ada kesalahan, tidak ada revisi standar yang ditentukan, dan lain-lain. Berikutnya adalah demikian, bisa dipelajari sendiri tentang uraian-uraian ini sehingga pengisian kualitas ini tidak sekedar asal-asalan tetapi ada pedoman tertentu yang harus diikuti. Kemudian realisasi waktu diisi dengan waktu pelaksanaan yang digunakan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut. Misalnya targetnya 12 bulan dapat diselesaikan dengan 12 bulan. Targetnya 1 bulan, maka realisasinya 1 bulan terrealisasi atau tidak, maka diisi kenyataan tersebut. Kemudian realisasi biaya untuk guru dikosongkan saja. Mengenai kolom penghitungan di sini ini adalah menggunakan rumus tertentu dengan pertama menjumlahkan aspek kuantitas dan aspek kualitas dan aspek waktu. Jumlahnya adalah tercantum di sini 274,0, 275,0 dan seterusnya. Ini dihitung dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menghitung aspek kuantitas. Aspek kuantitas dihitung menggunakan realisasi output dibagi target output kali 100. Kemudian menghitung aspek kualitas menggunakan rumus realisasi kualitas dibagi target kualitas kali 100. Kemudian menghitung aspek waktu. Pertama-tama dihitung persentase tingkat efisiensi waktu dengan rumus 100% dikurangi realisasi waktu per target waktu kali 100%. Dalam hal realisasi tidak dilakukan, maka realisasi waktu diberi angka 0 dengan rumus sebagai berikut: 1,76 kali target waktu dikurangi realisasi waktu dibagi target waktu kali 10 kali 100. Dalam hal efisiensi waktu, lihat poin 3 di atas, mencapai kurang atau sama dengan 24%, maka rumusnya 1,76 kali target waktu dikurangi realisasi waktu dibagi target waktu kali 100. Dalam hal hasil efisiensi waktu mencapai lebih dari 24%, maka rumusnya
nilai capaian waktu adalah 76 dikurangi 1,76 kali target waktu dikurangi realisasi waktu dibagi target waktu kali 100 dikurangi 100. Nilai capaian SKP diisi dengan menjumlahkan hasil penghitungan di atas, yaitu aspek kuantitas dibagi aspek ditambah aspek kualitas ditambah aspek waktu dibagi 3, maka akan tercapai ini. Contohnya 90,33, 91,67, 91,67 dan seterusnya. Itu adalah yang dimaksud dengan poin ini, nilai capaian SKP. Kemudian penjelasan mengenai tugas tambahan dan kreativitas. Tugas tambahan adalah tugas-tugas yang diberikan oleh atasan yang dilaksanakan di luar tugas pokok dan fungsi guru atau PNS yang bersangkutan. Untuk guru misalnya menjadi bendara dana bos, menjadi panitia kegiatan tertentu di sekolah, menjadi admin operator dapodik dan sebagainya. Ketentuan pemberian nilai adalah jika dia mendapat tugas 1-3 per tahunnya diberi nilai 1, langsung ditambahkan di sini. Langsung ditambahkan di kolom ini. Tugas tambahan. Jika itu tugasnya 3-4-6 maka nilainya 2, langsung ditambahkan 2. Tugas tambahan yang 7 sebanyak 7 maka 3. Kemudian kreativitas ini adalah dengan ketentuan yang tidak mudah. Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kerjanya, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon 3, kepala kantor wilayah. Eselon 2. Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kerjanya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK, pejabat pembuat komitmen, ini nilainya tinggi. Kemudian bisa diberi nilai 12 kreativitas apabila dibuktikan dengan surat dan penghargaan dari presiden. Nilai capaian SKP berupa nilai akhir dari pengukuran dihitung dengan cara penjumlahan sub-item nilai capaian dibagi banyaknya sub-item capaian tersebut ditambah tugas tambahan dan kreativitas. Kemudian tahap berikutnya adalah penilaian prestasi kerja. Dari hasil SKP tersebut dikalikan 60%, diambil bobot 60% untuk mendapat nilai perilaku, mendapat penilaian prestasi kerja ini. Kemudian penilaian perilaku kerja yang terdiri dari 6 item, untuk guru 5 item, ini adalah diambil bobot 40%. Bobot 60% SKP dan bobot 40% dari penilaian perilaku ini dijumlahkan menjadi nilai prestasi kerja akhir tahun setiap pegawai atau guru. Demikian mengenai penjelasan singkat mengenai SKP bagi guru ini. Berikutnya saya akan melanjutkan bagaimana penghitungan-penghitungan ini supaya lebih mudah dan tidak menyulitkan. Maka saya sudah merumuskan dalam bentuk aplikasi dari rumus-rumus ini sehingga mempermudah penghitungan pada akhir tahun dan untuk mengurangi risiko kesalahan. Ini SKP bagi guru dan juga yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan sebagainya, kepala bengkel dan sebagainya sudah saya aplikasikan di sini. Nah, pertama-tama adalah kita mengisi tentang guru yang bersangkutan. Ini setiap guru satu file dalam 1 tahun. Jenis guru, guru BK atau guru kelas, misalnya guru kelas atau guru mapel. Kemudian tugas tambahannya diisikan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau ketua program studi atau kepala perpustakaan, kepala laborat. Jika tidak merangkap maka tidak ada. Kemudian pangkat golongan, ini di sini adalah golongan 3A, 3B sampai golongan 4E. Untuk golongan 2 bisa menyesuaikan menggunakan yang golongan 3A, dan untuk angka kreditnya bisa disesuaikan.
Akan tetapi untuk golongan 2 dalam hal penilaian PKG, di sini rumusnya tidak kami otomatisasi sehingga nanti angka kredit hasil PKG bisa diisikan sendiri. Tetapi untuk golongan 2 mengenai hasil dari penghitungan capaian SKP tetap bisa digunakan. Hanya mengenai angka kredit hasil PKG itu yang perlu disesuaikan, tetapi untuk angka kredit yang lainnya masih tetap bisa digunakan sesuai dengan aturan yang baru. Ijazah terakhir adalah ijazah terakhir yang dimiliki sekarang yang linear. Apabila sekarang ini tidak linear maka tetapi diakui maka bisa diisikan S1 atau D4. Jumlah jam pelajaran ini diisikan 24 sampai 40 jika itu terpenuhi. Tapi jika mengajarnya kurang maka diisikan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika dia merangkap sebagai guru kelas atau guru BK yang merangkap sebagai mendapat tugas tambahan dan sebagainya tetap diisi 24. Apabila jumlah tugas rangkapnya ini ditambah guru kelasnya atau guru BK-nya ini atau guru kelasnya ini adalah tetap mencapai minimal 24. Ini diisi untuk guru kelas. Target persentase awal tahun ini diisi persentase hasil PKG mau 100% atau 125%. Kemudian jika dia mendapat tugas tambahan maka ini dipilih target persentase tugas tambahan, tapi jika tidak mendapat tugas tambahan tertentu diabaikan saja. Kemudian kita masuk pada formulir SKP. Ini pertama diisi identitasnya sesuai identitas penilai, kemudian identitas guru yang dinilai. Ini ada beberapa hal yang otomatis terisi dari depan sehingga tidak perlu diganti. Di sini yang perlu Anda isi ganti adalah yang berwarna hijau. Misalnya di sini saat ini dia ijazahnya adalah diploma 2 atau diploma 3 dan sedang menempuh S1, tahun ini akan dapat ijazah S1, maka di sini diisi angka 1, targetnya tahun ini mendapat ijazah 1. Ya. Artinya di sini dia belum S1, masih di diploma. Maka di sini diisi target hasil ijazah 1, buktinya ijazah, kualitasnya misalnya 100 dalam waktu tahun ini, dalam 12 bulan ini dia akan mencapai ini. Akan tetapi jika saat ini dia tidak sedang kuliah dan tahun ini tidak akan mencapai target ijazah, maka di sini dikosongkan. Kemudian ini otomatis jika dia guru kelas atau guru mapel maka diisi 1. Dia akan dapat nilai sesuai dengan golongannya. Jika dia golongan 3A maka jika targetnya 100 maka angka kredit targetnya 10,5. Jika dia golongan 3B, 3C misalnya 3C maka targetnya otomatis akan menjadi 20,25 tahun. Ini melaksanakan tugas bimbingan ini diisi jika dia adalah guru BK. Jika dia guru kelas maka tidak diisi. Menjadi melaksanakan tugas tertentu di sekolah ini misalnya kepala sekolah diisi 1, dia tidak akan terisi jika di sini tidak disesuaikan. Maka di sini harus diisikan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jika dia mendapat tugas sebagai kepala sekolah, maka target hasil PKG tadi 20,25 tadi 75% adalah hasil penilaian kinerja tugas tambahan dan 25%-nya adalah target dari angka kredit tugas sebagai guru kelas, guru mapel. Jika dia sebagai wakil kepala sekolah, maka 50% diambil
targetnya tadi menjadi 50%, 50%. Di sini sinon. Di sini diisi menyelesaikan 12 bulan, kualitasnya 100, dan seterusnya. Menjadi wali kelas dan tugas-tugas lain adalah 2% dari hasil penilaian kinerja. Ini bisa diatur jika ada hal yang belum pas. Kemudian ini adalah menggunakan pedoman dari Permendiknas nomor 35 tahun 2010 yang dari lampirannya. Kemudian ini diisi semuanya sesuai dengan target yang akan dicapai. Tinggal mengisi yang kolom-kolom hijau ini. Ini misalnya di sini 1, maka di sini akan dapat otomatis sesuai dengan penilaian yang angka kredit yang ada. Ini jumlah angka kreditnya akan total yang akan dicapai pada tahun bersangkutan. Kemudian mengenai ini masih banyak format yang kosong yang tidak dipakai, disembunyikan sehingga nanti menjadi format yang rapi. Misalnya bagian pendidikan tidak dipakai, maka di sini di blok ya, diklik bagian angka paling pinggir ini, diklik, kemudian tarik, kita klik kanan di tempat yang di blok, kemudian kita klik hide, kita sembunyikan. Kemudian di sini yang tidak dipakai juga bisa disembunyikan. Silakan bagaimana, mau headernya dipakai atau mau langsung di sini. Kita klik hide. Kemudian kita menyesuaikan nomornya. Ini bisa kita juga sembunyikan. Misalnya di sini langsung kita nomor ulang, nomor 1, nomor 2, dan yang tidak maaf, ini tadi disembunyikan. Ini nomor 2 yang tidak dipakai disembunyikan lagi ya. Ini menjadi nomor 3 yang tidak pakai disembunyikan lagi, dan seterusnya. Nah, ini demikian juga yang bawah ini yang tidak dipakai bisa disembunyikan, kemudian penomorannya bisa dilanjutkan. Jika mau menampilkan lagi, di blok saja mulai dari atas sampai bawah atau bagian yang mau ditampilkan, klik kanan, unhide. Demikian pengisiannya mengenai SKP. Kemudian kita kembali ke halaman depan, kemudian menuju ke pada akhir tahun, akhir Desember, kita mengisi untuk pejabat penilai, mengisi penilaian capaian. Penilaian capaian untuk bagian dari ini jangka penilaian diisi sesuai tahun yang akan dinilai. Kemudian mengenai uraian tugas dan target bisa disembunyikan seperti tadi, yang tidak dipakai bisa disembunyikan. Penomorannya juga bisa diatur ulang ya. Penomorannya bisa diatur ulang, bisa di sini nomor 1 dan seterusnya, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian angka kredit ini di sini tadi diisi 1 dalam 12 bulan. Penghitungannya seperti ini. Ini aspek waktu, aspek biaya, aspek kuantitas, aspek mutu. Ini otomatis sudah terhitung dengan rumus yang kami terapkan di sini sesuai dengan peraturan. Kemudian nilai capaiannya juga langsung keluar, dan seterusnya. Kita sembunyikan yang tidak dipakai. Tidak dipakai bisa disembunyikan, dan seterusnya, sehingga tinggal item-item yang terpakai saja. Jangan menghapus kolom atau row, baris yang tidak digunakan, karena nanti
bisa merusak rumus dan menjadi aplikasi ini menjadi error. Ini hasilnya seperti ini. Ini nanti bisa di print langsung ketika mau, setelah selesai menyembunyikan dan sebagainya, tinggal print. Ini preview, print preview. Gunakan format page layout kertas folio atau F4. Ini bentuk landscape. Bentuk landscape folio atau F4. 21,5 cm kali 33 cm atau 8,5 inci kali 13 inci. Kemudian setelah penilaian capaian, kita masuk pada menu penilaian DP3 atau ini ada, bisa menyajikan dua model dalam bentuk kecil dan yang model kedua dalam bentuk memanjang, 2 halaman bolak-balik saja. Ini penilaiannya sudah kami terangkan pada tahap tadi. Ini pejabat penilai tinggal mengisikan ini sesuai dengan catatan-catatan penilaian yang dimiliki terhadap bawahan atau terhadap pegawai yang dinilai tersebut. Di sini demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui SMS atau melalui email. Semoga kami dapat membantu dan semoga bermanfaat. Salam.